Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa para pemirsa sekalian. Pada video kali ini saya ingin berbagi pengalaman dengan para pemirsa mengenai asam lambung. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Baim atau Badrul Imtihan. Profesi saya adalah seorang guru. Kemudian saya ingin berbagi pengalaman dengan Anda karena saya menderita gangguan asam lambung sejak 4 tahun lebih. Itu berawal sekitar pada bulan Agustus tahun 2018, itu awalnya saya menderita gangguan asam lambung. Oke para pemirsa, sebelum video ini dilanjutkan, mari bantu agar channel saya lebih berkembang. Silahkan subscribe dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru video saya mengenai asam lambung dan penanganannya. Baiklah para pemirsa, kembali kepada topik bahwa saya terkena asam lambung mulai dari tahun 2018 sekitar bulan Agustus. Yang saya rasakan adalah saya tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-hari seperti biasanya karena kondisi fisik terjadi penurunan. Yang saya rasakan itu sering muncul rasa sesak nafas seperti itu, kemudian mudah sekali lelah, kemudian kecemasan yang sangat berlebih, ketakutan, tidur pun susah. Kemudian kalau kita beraktivitas sedikit saja itu seolah-olah kita itu merasa seperti sudah lemas, seperti itu yang saya rasakan. Dan itu terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama, sehingga saya sampai pada saat itu mengajukan cuti untuk beristirahat. Saya pikir 1 minggu, 2 minggu gangguan asam lambung ini bisa diatasi, teman-teman. Ternyata tidak. Itu sampai berbulan-bulan, bahkan makin tidak menentu. Ya, keadaan saya makin tidak menentu. Nah, yang saya garis bawahi di sini, ketika saya sekarang seperti ini, itu saya tidak langsung melakukan penanganan yang sesuai. Ini sebenarnya yang harus digarisbawahi. Jadi bagi teman-teman sekalian yang sekarang mungkin sedang mengalami gangguan asam lambung itu, saran saya lakukan penanganan yang tepat. Nah, bagaimana penanganan yang tepat itu? Pertama, kita cek dulu. Kita ke rumah sakit atau ke dokter spesialis dalam seperti itu, kemudian dilakukan check up secara menyeluruh terlebih dahulu. Sebab menurut saya orang terkena asam lambung itu hampir mirip-mirip seperti orang terkena paru-paru, seperti orang yang terkena jantung. Padahal itu sangat jauh berbeda. Tapi kalau penanganan terhadap asam lambung ini tidak tidak menyeluruh, artinya tidak fokus, maka tidak menutup kemungkinan bisa menjalar ke penyakit-penyakit yang lain, teman-teman. Maka dari itu teman-teman, datanglah ke dokter atau ke rumah sakit, kita periksakan bagaimana paru-paru kita, apakah baik-baik saja, bagaimana jantung kita, apakah baik-baik saja. Nanti dokter akan memberikan keterangannya, bahwa umpama jantung kita sehat, seperti itu dari hasil mungkin EKG, seperti itu. Paru-paru dikatakan sehat, mungkin dari hasil kita tes dahak, tes ronsen, seperti itu. Kalau itu sudah dilaksanakan dan memang baik-baik saja, maka dugaan kita bahwa kita menderita asam lambung itu tepat. Tinggal nanti kita penanganannya ke depan mau seperti apa. Sebab di sini saya punya metode penanganan asam lambung ini dari 2 cara. Ya, yang pertama adalah melalui medis,
yang kedua adalah melalui herbal. Dan dua-duanya menurut saya saling saling melengkapi gitu, sehingga untuk percepatan kesembuhannya itu lebih cepat, lebih efisien, lebih efektif seperti itu. Ada satu lagi cara, yaitu cara yang religiusnya juga. Jadi cara yang ketiga ini juga kita membutuhkan religi juga. Ya, mungkin sementara pada part yang pertama saya bisa menyampaikan hal itu saja. Nanti kita bisa sambung pada part yang kedua, teman-teman. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.